Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Kamu harus dilahirkan kembali. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan pertama, kesatuan yang dirasakan oleh komunitas umat percaya di gereja mula-mula adalah buah dari karya Roh Kudus. Mereka tidak hanya hidup bersama, tetapi juga berbagi segala sesuatu yang mereka miliki. Ini adalah bentuk nyata dari kasih yang tulus, di mana mereka tidak menganggap miliknya sebagai milik sendiri, tetapi segala sesuatu mereka miliki bersama. Dalam Mazmur 93 mengingatkan kita bahwa segala sesuatu harus berakar pada kenyataan bahwa Tuhan adalah Raja. Dialah yang memegang kuasa atas ciptaan dan menetapkan dunia dengan teguh, tak tergoyahkan selama-lamanya. Kesatuan umat yang percaya dalam gereja perdana hanya mungkin karena mereka membangun hidup mereka di atas pemerintahan Tuhan yang kekal ini. Tanpa fondasi ilahi, setiap usaha persatuan akan rapuh di hadapan tekanan dunia. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil Yohanes hari ini berbicara kepada Nikodemus tentang kebutuhan untuk dilahirkan kembali. Ini adalah prinsip yang mendasar, yaitu manusia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah jika tidak mengalami kelahiran dari atas, yaitu kelahiran dalam roh. Ini menjelaskan mengapa komunitas Kristen mula-mula dapat hidup. Mereka bukan sekedar bergabung dalam kelompok sosial, tetapi telah diperbaharui, dihidupkan kembali oleh Roh Kudus, sehingga orientasi hidup mereka pun berubah total. Beriman kepada Tuhan Yesus bukan hanya soal pengetahuan agama, bukan sekedar tradisi, melainkan perubahan total dalam hidup kita, dari dalam hati yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Dalam dunia yang penuh luka, kegelisahan, dan pencarian tanpa ujung ini, hanya iman kepada Tuhan Yesus
yang bisa memberikan hidup yang sejati dan kekal. Pertanyaannya untuk kita hari ini, apakah kita sungguh sudah mengalami kelahiran baru? Atau jangan-jangan kita hanya hidup dalam kulit agama, namun hati kita masih keras dan jiwa kita belum menyala oleh Roh Kudus? Kelahiran baru tidak ditandai dengan banyaknya hafalan ayat, tidak ditandai dengan seringnya kita datang ke gereja, melainkan dengan hidup yang berubah, yaitu hati yang lebih sabar, mulut yang lebih bijaksana, tangan yang lebih ringan menolong, hidup yang berani meninggikan Kristus dalam segala situasi. Kelahiran baru itu juga tidak terjadi sekali untuk selamanya, tetapi harus diperbaharui setiap hari. Setiap hari kita perlu membuka hati kita kepada Roh Kudus, membiarkan Dia bekerja, membiarkan Dia membentuk dan mengarahkan hidup kita sesuai kehendak Allah. Hari ini, marilah kita merenung, apakah kita sudah lahir baru dalam roh? Apakah Tuhan Yesus sudah sungguh menjadi pusat hidup kita? Apakah dalam setiap keputusan, setiap perkataan, setiap sikap, kita sudah meninggikan Tuhan Yesus? Mari kita mohon rahmat agar kita tidak hanya menjadi orang Kristen dari luar, tetapi sungguh menjadi manusia baru yang hidup dari roh, yang percaya kepada Kristus, dan yang membawa tanda-tanda hidup kekal kepada dunia. Semoga seperti ular tembaga di padang gurun, hidup kita juga menjadi tanda keselamatan bagi banyak orang, bukan karena kita hebat, tetapi karena kita membiarkan Kristus hidup di dalam kita. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mohon buatlah kami peka akan suara Roh Kudus dalam hati kami, agar kami menjadi manusia baru yang hidup dalam iman kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.